Bila buku Negara Kertagama tulisan Empu Tantular dianggap sebagai sumber sejarah kerajaan Majapahit pada abad 12–13 Masehi, maka buku Babat Misteri Kabut Caringin Kurung yang ditulis oleh Sayyid Faridal Atros Al-Kindi Asy'ari menceritakan kehidupan yang lebih kuno lagi. Buku ini menceritakan sejarah Indonesia dalam rentang 9 abad, mulai dari abad 4 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Mari kita simak. Dalam buku Babat Misteri Kabut Caringin Kurung ini, kita bisa mengetahui banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Saya akan paparkan satu persatu. Sudah ada kehidupan manusia di Bragananta, atau Pulau Jawa, semenjak 1 juta tahun sebelum Tarisaka. Manusia tersebut mirip kera, akan tetapi makanannya bukan hanya buah-buahan, tapi juga daging dari hasil buruan. Mereka disebut manusia buncang. Manusia buncang ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tinggal di atas pohon-pohon yang tinggi sebagai tempat tinggal. Kelompok ini dinamakan kuyang, mereka berjalan menggunakan kedua kaki dan tangannya. Lalu kelompok kedua tinggal dikenal dengan nama gubang. Mereka hidup dalam goa-goa dan berjalan dengan cara jinjit. Namun, kedua kelompok manusia buncang ini tidak akur. Sekitar 100.000 tahun sebelum Tarisaka, ada manusia hidup di Pulau Jawa yang disebut manusia yaksa. Tidak diketahui apakah manusia yaksa hasil dari evolusi manusia buncang atau tidak. Secara fisik, manusia yaksa ini terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama, berjalan tegak dengan tinggi badan kurang lebih seperti manusia sekarang. Sekujur badannya ditumbuhi bulu, dengan bercak-bercak putih di sekujur badannya. Golongan ini tinggal di daerah Jawa Barat. Sedang golongan yang kedua, berjalan bungkuk dengan tinggi badan lebih pendek, atau cebol. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu, dengan warna kulit hitam. Golongan ini tersebar di daerah Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekitar 40.000 tahun sebelum Tarisaka, terjadi bencana alam besar, di mana terjadi kemarau yang sangat panjang. Hal ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan dan binatang, banyak yang mati. Begitupun halnya dengan manusia yaksa, banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan, dan saling memakan antar mereka, atau kanibal, untuk mempertahankan hidup. Ditambah lagi, adanya pembantaian oleh kaum pendatang Cina terhadap manusia yaksa, selaku manusia pribumi. Pembantaian oleh kaum pendatang Cina ini, dipicu oleh keganasan dari manusia yaksa yang memang sedang kelaparan, akibat kemarau panjang. Saat itu, manusia yaksa baru mengenal peradaban batu dan berburu. Sedang kaum pendatang Cina sudah mengenal peradaban logam dan bercocok tanam. Sehingga, pada saat terjadi perang, maka sudah dipastikan, manusia yaksa mengalami kekalahan. Di samping kalah teknologi, manusia yaksa juga kalah jumlah. Jumlah manusia yaksa sudah menyusut drastis semenjak bencana alam. Bahkan, manusia yaksa yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir punah. Sisa-sisa dari mereka, lari ke Jawa Barat, dan melakukan perkawinan dengan manusia yaksa Jawa Barat. Kejadian ini diperkuat dengan adanya peribahasa, Wong Sunda tinggal separo, Wong Jowo pada Belengo, yang berarti orang-orang Sunda atau manusia yaksa Jawa Barat tinggal separo, dan orang-orang Jawa atau manusia yaksa Jawa Tengah dan Timur hampir mengalami kepunahan. Sekitar 10.000 tahun sebelum Tarisaka, keturunan dari hasil perkawinan manusia yaksa Jawa Tengah dan Jawa Barat, telah membuat sebuah komunitas baru yang hidup di pegunungan di Jawa Barat. Mereka tersisihkan oleh kaum pendatang dari Cina dan India. Sekitar 400-an tahun sebelum Tarisaka, atau awal abad Tarisaka, terjadi kematian misterius sejumlah kepala suku, serta kepala keluarga dari kaum pendatang. Hal ini tentu saja menggemparkan kaum pendatang. Karena, kaum pendatang tidak memiliki pemimpin, dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak. Maka, kaum pribumi atau manusia yaksa, mengambil alih kampung-kampung kaum pendatang. Dan semenjak itulah, dideklarasikan sebuah kerajaan, yang dinamakan Kerajaan Caringin Kurung. Kerajaan Caringin Kurung ini, berada di Puncak Manik, Gunung Handalus, yang sekarang dikenal sebagai Gunung Salak, Bogor. Disinyalir, kerajaan ini adalah yang tertua, sebelum ada kerajaan Tarumanegara ataupun Kutai di Kalimantan. Ini dapat kita pahami,
Karena ternyata, Raja Mulawarman dari Kerajaan Lunggai, yang sekarang disebut Kutai, adalah keturunan dari Raja Caringin Kurung keempat, dan dia adalah mertua dari Raja Purnawarman, dari Tarumanegara. Di bawah kepemimpinan Raja Caringin Kurung I, mulai terjadi asimilasi budaya dan perkawinan, antara kaum pribumi, atau manusia yaksa, dengan kaum pendatang. Kerajaan Caringin Kurung ini berkembang pesat, karena rakyatnya makmur sejahtera, dengan wilayah yang subur. Hal ini mengundang lebih banyak lagi kaum pendatang, yang ingin berdagang atau hijrah ke Kerajaan Caringin Kurung. Kaum pendatang ini, berasal dari daerah barat, atau India, dan utara, atau Cina. Era Kerajaan Caringin Kurung ini, merentang sejak Raja Caringin Kurung pertama sampai 13. Dari abad 4 sebelum Masehi, sampai abad 2 sesudah Masehi. Ini adalah periode terlama suatu dinasti berkuasa, yaitu selama 6 abad, atau 600 tahun. Karena, baik dinasti Majapahit, ataupun Mataram, tidak pernah berkuasa secara efektif lebih dari 2 abad. Wilayahnya, bukan saja mencakup Pulau Jawa, namun mencakup seluruh wilayah ASEAN sekarang ini. Atas dasar ini, keyakinan yang dipercaya saat ini yang mengatakan orang Jawa lebih tua dari orang Sunda, adalah tidak benar. Karena terbukti, nenek moyang orang Jawa, justru berasal dari Bogor, Jawa Barat. Buku ini mengungkapkan, bahwa pada masa awal abad Masehi, nenek moyang kita sudah mempunyai bahasa baca tulis, yaitu bahasa Karan, dengan huruf Darung. Huruf atau aksara Darung, benar-benar asli Indonesia, dan dalam perkembangan selanjutnya saling mempengaruhi dengan huruf Palawa. Sehingga tidak heran, banyak ahli sejarah bingung membaca prasasti kuno yang ada, karena tulisannya bukan hanya berhuruf Palawa, tetapi juga berhuruf Darung yang tidak dikenal oleh para ahli sejarah. Struktur bahasa Karan sendiri, sama dan mirip dengan struktur bahasa Indonesia sekarang ini. Ini sesuatu yang wajar, karena bahasa Indonesia memang merupakan metamorfosis dari bahasa Karan. Ternyata, agama Hindu justru berkembang di Indonesia terlebih dulu, sebelum kemudian menyebar meluas di India. Pada abad ke-4 sampai 5 Masehi, baik di era Kerajaan Tarumanegara ataupun Kerajaan Lunggai, di mana rajanya merupakan pemeluk agama Shiva yang fanatik. Ternyata, hewan sapi waktu itu, belum menjadi makhluk yang sakral seperti sekarang ini oleh pemeluk agama Hindu. Karena, mereka justru melakukan kurban dengan ratusan sapi. Tidak itu saja, buku ini juga menceritakan siapa nenek moyang dari suatu daerah atau kota, termasuk nama kuno kota tersebut. Misalnya, nama kota Bogor, dulunya bernama Bogorang, yang berarti tempat pertemuan dalam bahasa Karan. Siapa yang tahu bahwa nama kuno dari Tangerang, adalah Magapata? Atau Kalabah, sebagai nama kuno dari Serang? Dan siapa yang tahu nama Gunung Merapi di Jawa Tengah pada awal abad Masehi, yaitu bernama Gunung Kelangi? Keruntuhan Kerajaan Caringin Kurung tidak begitu jelas, yang pasti, kerajaan ini runtuh pada sekitar abad kedua Masehi, yang pada waktu bersamaan dengan munculnya Kerajaan Salakanagara. Peninggalan mengenai Kerajaan Caringin Kurung adalah situs Cibalai, atau yang lebih dikenal dengan situs Salaka Domas Tenjolaya. Yang perlu dicatat, cerita dalam buku ini adalah hasil wawancara dengan pelaku sejarahnya langsung, tapi dengan metode pemanggilan arwah. Jadi, dibutuhkan pemahaman dan pemakluman, jika terdapat garis waktu ataupun kisah yang tidak sesuai dengan fakta sains modern.